Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini tanggal 15 September, alhamdulillah Allah memudahkan langkah kaki kita menuju Masjid Quwwatul Islam, yaitu dalam rangka pengajian rutin Ahad pagi. Dan semoga ibu-ibu yang di sini sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah pagi hari ini telah hadir di tengah kita, yaitu beliau Ustadz Abdurrahman Al-Bantuli. Setelah saya sebutkan nama beliau, otomatis ibu-ibu udah tahu ya aslinya Ustadz Abdurrahman mana? Nah, Bantul. Nah, ya, karena di belakangnya udah Ustadz Abdurrahman Al-Bantuli. Ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu mau menambahkan di dalam namanya itu daerah asal bisa. Misalnya Ibu mana ini? Berbah ya? Al-Berbahi juga bisa. Bisa. Karena itulah yang dipakai ulama-ulama zaman dahulu. Ya, ulama-ulama zaman dahulu itu kebanyakan mereka menamai di belakang mereka nama asal. Nah, itu bisa diterapkan di kita juga. Misalnya ya Ibu siapa Fulana Al-Berbahi. Jadi biar menandakan kalau misalnya ibu tersebut dari Berbah. Ya, begitu. Dan sebelum kita masuki pengajian, di sini saya ingin menanyakan yang apakah ibu-ibu sekarang hatinya merasakan bahagia? Bahagia ya? Atau ada banyak pikiran? Bahagia, insya Allah bahagia. Ya, semua insya Allah bahagia. Karena kondisi hati itu memang akan menentukan ilmu yang akan kita dapat. Kalau kondisi hatinya kita lagi merengut, banyak pikiran, nah, nanti ilmunya yang didapatkan ya kacau, nggak bisa sepenuhnya. Nah, kalau kita kondisi hatinya tenang, bahagia, damai, sejuk, insya Allah nanti menerima ilmu itu bisa lebih banyak dan bisa barokah insya Allah. Ya, beliau Ustadz Abdurrahman ini lulusan dari Pondok Pesantren Hamalatul Quran di daerah Sanden di daerah Samas, Pantai Samas. Kemudian beliau Ustadz Abdurrahman ini sudah memiliki sanad Al-Quran. Jadi sanad Al-Quran adalah bacaan Al-Quran yang dimana itu sudah diuji sama syekh. Jadi itu sudah sesuai dengan sanad Al-Quran diuji oleh syekh, yang dimana nanti bacaannya itu sesuai dengan yang Rasulullah lafadzkan. Jadi dari Ustadz Abdurrahman, syekhnya sampai atas yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ustadz Abdurrahman, beliau ini sekarang adalah imam tetap di Masjid Pobung Dalangan di daerah kota, di daerah dekat UGM. Ya, beliau sekarang tepatnya di situ. Ya mungkin ada, sebelum kita memasuki pengajian, ada pertanyaan terlebih dahulu? Nggak ada ya? Ya. Sebelum kita mulai pengajian, mari kita bersama-sama membuka acara pengajian pagi hari ini dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Mari kita mulai dengan membaca lafaz bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung saja, berarti
Setelah ini waktu dan tempat kami persilahkan sebelumnya kepada Ustaz Abdurrahman, kami persilahkan. Saya tadi mau ngasih pantun tapi kok lupa gitu ya. Langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang cerah ini, kita Allah Subhanahu wa taala kumpulkan di Masjid Quwwatul Islam. Nah, ini pertama kali kebetulan saya di sini diminta oleh Mas Abdul, Ustaz Abdul. Ya. Dengan keadaan sehat wal afiat, alhamdulillah. Karena Bapak Ibu sekalian, nikmat sehat itu mahal. Nikmat waktu luang itu mahal. Nek bahasa Jawa ini pun larang. Mahal. Ya, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini kita Allah Subhanahu wa taala kumpulkan di Masjid Quwwatul Islam dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, baginda kita, yaitu Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah membawa agama Islam, beliau yang telah membawa agama Islam ini hingga kita bisa merasakan nikmatnya agama Islam ini. Ibu sekalian, bagaimana seandainya agama Islam ini tidak ada? Misalnya kita akan menyembah salib, menyembah batu, menyembah pohon. Bahkan agama Islam datang pun masih ada juga yang menyembah tebu. Di mana? Di mana? Di Solo. Atau banyak yang menyembah hal-hal yang lain. Ibu-ibu sekalian, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami membahas tentang tema kita pada kesempatan pagi hari ini, apa tema itu? Jadilah wanita penghuni surga, masya Allah. Ya, kita berharap semoga ibu-ibu sekalian menjadi wanita penghuni surga. Insya Allah, amin amin ya robbal alamin. Ibu-ibu sekalian, sebelum saya masuk kepada tema tersebut, ya, tentu kita perlu muhasabah kepada diri kita, ya, perlu merenung kepada diri kita masing-masing, ya. Untuk apa kita datang ke Masjid Quwwatul Islam di pagi hari ini? Nah, ini perlu kita benahi dulu niat sebelum kita menimba ilmu. Ya, dibenahi apa? Niat terlebih dahulu. Nah, maka niatnya itu diperbaiki terlebih dahulu, karena niat ini ibu sekalian akan menentukan hasil akhir. Kalau niat pun sudah salah, hasil akhir pun juga akan berantakan. Gimana apa betul? Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bin niat. Sungguhnya semua amalan itu tergantung niatnya. Teman masjid itu pengen diarani, wah iki rajin pengajian iki wibi. Wah, iku sing krudunge apa ireng niku, sing krudunge putih niku, sing krudunge niku. Maka perlu kita benahi niat agar kita mendapatkan pahala. Kita niatkan datang ke Masjid Quwwatul Islam ini dalam rangka untuk menuntut ilmu, dalam rangka untuk menambah wawasan kita dalam beragama. Ya. Ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu, kemarin di poster itu ada satu kalimat yang saya tertarik dengan kalimat itu. Bunyinya seperti ini: man salaka thariqan
yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Sinten sing hafal hadis ini pun hadiah pun umroh mboten enten. Nah niku hadis saking Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Artinya man salaka thariqan, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Yang dimaksud menuntut ilmu di sini adalah ilmu agama, ilmu agama. Karena Bapak Ibu sekalian, zaman sekarang ini banyak orang yang tersesat. Sebab ini pun apa? Kurangnya paham ilmu agama. Loh, ribut. Islam, nggih Islam. Dengan Islam, nggih kula Islam. Tapi banyak yang salah kaprah tata cara sholat. Yang simpel-simpel, tata cara wudhu, tata cara berpuasa. Akhirnya pun sholat, wudhu dan lain sebagainya tidak diterima oleh Allah disebabkan karena apa? Kesalahan. Disebabkan apa? Kebodohannya dalam ilmu agama. Maka ilmu agama ini adalah hal yang sangat penting dan harus kita pelajari bersama. Dalam hadis Nabi SAW juga bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah berkumpul suatu kaum mastama'un fi baitin, di rumah, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Kenapa rumah Allah? Masjid. Nah ini masjid itu rumah Allah. Wah ini kok saya bangun pulang, nah, ini rumah Allah. Masjid niku rumah Allah. Innama ya'muru masajidallah. Ya. Orang-orang yang senantiasa mengamalkan masjid-masjid Allah. Fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah, mereka mempelajari kitab Allah, mempelajari agama. Wa yatadarasuna bainahum, mempelajari apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada mereka. Illa nazalat alaihim sakinah, maka Allah akan turunkan ketenangan. Maka tadi Mas Abror diminta untuk ibu hatinya tenang, bahagia apa merengut besengut. Oh gitu kayak ini wah ustaz iki wah wong bantul. Apa? Jadi harus bahagia dulu. Illa nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan ketenangan. Coba ibu-ibu bandingkan di pasar sama di sini, lebih tenang kemana? Di sini di masjid lebih tenang. Ibu ke pasar, ibu tawar nego 5.000 nggak bisa, 3.000 nggak mau, 4.000 nggak bisa, 5.000 nggak mau. Negosiasi apa? Ya, bahkan banyak penipuan di pasar ataupun tempat-tempat yang lain. Penat kepala ini kalau urusannya hanya urusan dunia. Maka ketika kita datang ke majelis ilmu, Allah berikan satu ketenangan. Hati itu tentram gitu loh. Ada masalah, kalau ada masalah sama suami, ya, datang ke majelis ilmu, insya Allah hatinya akan tentram, adem ayem katanya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah turunkan rahmat. Wa haffathumul malaikah, ya, dan dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyebut-nyebut penduduk hambanya yang menuntut ilmu ini, menyebut-nyebutnya di langit, di hadapan para malaikat di langit. Ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup unik, ya, yaitu wanita penghuni surga. Saya membawakan beberapa ciri-ciri wanita penghuni surga. Nanti mau dicatat nggih. Mau dicatat, mau faedah-faedah yang bisa diambil itu dicatat, kemudian bukan cuma dicatat, diamalkan. Ya.
dicatat, diamalkan dalam keseharian. Pertama yang perlu kita ketahui bersama bahwasanya sifat-sifat ya, sifat-sifat yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan, Allah Subhanahu wa taala berikan dalam Al-Qur'an, itu sifat-sifat itu semuanya hukum asalnya ini untuk laki-laki dan perempuan. Ya, tidak membedakan jenis kelamin ya. Hukum asalnya untuk laki-laki dan perempuan. Contohnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Al-Qur'an untuk bertakwa. Apakah yang bertakwa hanya ibu-ibu saja, bapak-bapak tidak perlu bertakwa? Yaudah, semuanya harus bertakwa. Mau bapak-bapak, ibu-ibu, suaminya, istrinya, semuanya bertakwa. Contohnya lain, sholat. Ya. Sholat. Nah, sholat itu ibu-ibu, semua kita diwajibkan untuk sholat, puasa ataupun yang lainnya. Ya, sifat-sifat mulia yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan di dalam Al-Qur'an itu sejatinya semuanya untuk laki-laki dan perempuan. Bukan hanya untuk ibu-ibu saja, namun untuk laki-laki dan perempuan. Ibu-ibu sekalian semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang pertama, sifat yang pertama berkaitan tentang wanita penghuni surga. Yang pertama adalah wanita-wanita yang mereka senantiasa taat kepada Allah dan menjaga dirinya. Saya ulangi, mereka wanita-wanita yang senantiasa taat kepada Allah dan senantiasa menjaga dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, "Fas-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Maka perempuan-perempuan yang soleh, yang solihah, perempuan-perempuan yang solihah adalah mereka yang senantiasa taat, takut, tunduk kepada perintah Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Jadi perintah itu ada dua ya. Perintah taat kepada Allah, dan yang kedua adalah perintah taat kepada manusia. Di sini ya dimaksud manusia di sini itu adalah sedang suami. Walaupun saya sendiri masih jomblo, ya. Walaupun saya sendiri masih jomblo, ya, ini nggak apa-apa saya bahas ini, ya. Yang mungkin buat faedah buat saya juga, gitu. Nah, ya. Jadi perintah itu ada dua, ibu sekalian. Perintah taat kepada Allah berupa apa? Ya sholat 5 waktu, ya berpuasa, ya zakat, ya amal sholat yang lain yang berkaitan tentang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kewajiban-kewajiban itu yang harus dijalankan. Yang sunnah-sunnah pripun? Sunnah-sunnah itu dikerjakan, tidak apa-apa, nggak dikerjakan ya wis. Dikerjakan dari pahala nggak. Yang penting yang wajib itu harus dikerjakan. Yang wajib-wajib. Kemudian menjaga diri atau menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Contohnya, seseorang wanita ketika dia sudah menikah, maka akad di depan penghulu, ya, saya terima nikahnya dan seterusnya sah. Sejak hari itu, waktu itu, kewajiban hak dia yang awalnya dari orang tua berpindah kepada siapa? Suami. Suami itu lebih wajib ditaati dan dituruti dibanding orang tuanya sebelumnya. Misalkan suami meminta, "Dek, ayo pindah rumah ke dekat ibu saya."
Karena ibu saya sudah sepuh, nggak ada yang rawat. Sedangkan istrinya bilang, orang tua dari istrinya bilang, Dok, buat di sini aja, nggak usah ke sana. Mana yang harus ditaati? Suami, ya. Yang di atas itu suami. Jadi jangan sampai perintah suami, ya, perintah orang tua lebih didahulukan daripada perintah suami setelah ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qanitatun yang mereka memiliki sifat qunut, ya, senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah dan juga senantiasa taat kepada suami. Senantiasa taat kepada suami. Ada sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Lau kuntu amara ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Ini hadis ini sangat bagus. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud yang artinya, seandainya aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada manusia, niscaya aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Jadi kalau dalam hal perintah apapun, selagi itu dalam kebaikan, wajib ditaati. Ada berusulah yang gurih, yang gremeng, ya. Wah, bojoku soal ngakon-kon wae angel. Wah, nomad dikon-kon wae. Nah, contoh seperti itu. Ada yang merasa seperti itu, Ibu? Angkat tangan ya. Ya enggak ada, enggak mau ngaku, ya. Ada, kadang-kadang, ya. Kalau pernah seperti itu, segera minta maaf sama suaminya, ya. Segera minta maaf. Nah, ibu sekalian, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang pertama tadi apa? Senantiasa taat kepada Allah dan taat kepada suami, ya. Taat kepada suami bisa dengan menjaga dirinya, ya, menjaga kehormatan suaminya, ataupun yang lainnya. Nabi SAW bersabda, "Idza shallatul mar'ata khamsaha wa shamat syahraha wa hafadhat farjaha wa ta'at zawjaha qila laha adkhulil jannata min abwabil jannah syi'ta." Artinya adalah jika seorang wanita sholat 5 waktu ini. Ya, hadis bagus dari ibu sekalian. Jadi, ya, jika seorang wanita sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan mentaati suaminya, niscaya di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala katakan kepada dia, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu mau. Ya kon milih ya seneng, kon milih. Seneng banget. Tapi nek ibu-ibu sudah nikah gak bisa pilih-pilih. Ya suaminya cuma satu, ya itu saja. Gitu. Ya jangan pilih-pilih. Itu ada pembahasan lain untuk suami. Nah, ini bahas tentang istri dulu. Ya, katakan ya. Maka di surga ibu-ibu boleh milih, ya. Kalau ibu-ibu sekalian jaga sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, ya, dan taat sama suami, maka Allah janjikan kepada dia boleh pilih pintu surga mana saja yang kau mau. Ya, pilih kasakarmu dewi. Kemudian ibu sekalian, ya. Yang berikutnya adalah, ya,
senantiasa waspada dari godaan syaitan. Ya, ini godaan syaitan ini, syaitan itu memang terkutuk ya, terlaknat syaitan ini ya. Selalu mengganggu kita ya. Godaan syaitan yang paling berbahaya itu adalah ketika seorang suami istri itu saling bercerai. Nah, ini gangguan yang sangat berbahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin." Di antara tujuan syaitan adalah bagaimana seorang wanita bisa cerai dengan suaminya. Nah, contoh godaan syaitan, ibu-ibu. Bu, tolong belikan apa ya? Misalkan diminta oleh suaminya untuk, saya juga contohnya misalkan diminta untuk mijiti, ya, atau itu mijiti, tapi bantah, aku lagi males, lagi mager iki, lagi males ya. Awakku ya pegel-pegel, masa aku yang mijiti kowe tok, aku ora dipijiti. Nah, setan wis ini, enggak usah dipijiti ya, enggak usah dipijiti. Biar suamimu capek enggak apa-apa. Nah, Bu, itu ada tukang pijet. Ada tukang pijet, panggil aja. Nah, seperti itu contohnya. Dan banyak lagi contoh-contoh lain ya yang menyebabkan di dalam rumah tangga itu bisa menyebabkan perselisihan ya. Seorang suami dengan istri cekcok, ribut ya. Cuma masalah apa? Masalahnya masak asinan. Nah, oh garamnya kurang, garamnya itu pas ini kurang. Nah, masalah sepele ribut ya kan? Hal-hal kecil ya itu bisa menyebabkan seorang suami istri itu bercerai, dan ini yang disukai oleh syaitan, ini yang disenangi oleh setan iblis ya. Jadi anggota-anggotanya iblis ini ketika datang kepada bosnya, rajanya, dia dikatakan, oh saya sudah membuat suami istri ini saling marah, marahan. Kata iblis apa? Kamu itu belum berbuat apa-apa. Oh, belum berbuat apa-apa. Datang lagi teman satunya, setan tahu. Saya sudah berbuat suami istri tidak mau tidur bareng. Lah, apalagi kamu? Lah, kamu belum buat apa-apa, kata iblis. Datang lagi satu. Saya lapor, saya sudah membuat suami istri cerai. Nah, kamu keren, kamu top, bagus. Nah, dapat hadiah, dapat door prize. Nah, maka ini setan iblis itu senang sekali ketika mendengar ada suami istri saling bercerai. Maka jangan sampai hari ini terjadi kepada ibu-ibu maupun pada saya kalau dari nikah. Kemudian ibu-ibu sekalian, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah di antara wanita penghuni surga adalah al-wadud dan al-a'ud. Apa? Al-wadud dan al-a'ud. Apa itu al-walud? Al-walud itu adalah banyak anaknya, subur, memiliki banyak anak. Yang dimaksud di sini adalah ketika seseorang suami menginginkan ya, seorang anak, seorang momongan, maka hendaknya seorang istri tidak boleh menolaknya. Tidak boleh menolak. Aku lagi males, lagi kesel. Jangan. Maka seorang istri tidak boleh menolaknya. Ya. Ketika seorang istri hamil, ya, mengandung anak dalam perutnya, ya, dan kehamilan dalam
proses kehamilan tersebut dia niatkan karena dia taat kepada suami, ya, maka dia itu akan dicatat sebagai pahala baginya, akan dicatat sebagai pahala bagi wanita tersebut. Kemudian yang kedua, yang berikutnya yaitu al-wadu, sayang kepada suaminya. Sayang kepada suaminya, ya. Suaminya datang ke rumah, ya. Sebelum datang ke rumah sudah suaminya kerja, datang ke rumah sampai rumah sudah dibuatkan minuman, sudah dipersiapkan makanan, sebelum kerja sudah dipersiapkan bekal untuk bekerja. Ini contoh wanita salehah, calon wanita penghuni surga yang dia senantiasa sayang dan taat kepada suami. Al-a'ud di sini artinya adalah kembali kepada suaminya ketika sedang ada masalah. Jadi al-wadud, al-a'ud. Al-a'ud itu di sini diartikan adalah seorang istri yang kembali kepada suaminya ketika sedang ada masalah. Ya, kadang itu ada sebuah teori seperti ini, Ibu sekalian. Kalau suami salah, kalau istri salah, kalau suami salah, yang harus minta maaf sinten? Sinten? Yang salah suami. Yang salah istri. Yang minta maaf istrinya. Oke. Kalau yang salah suami, yang minta maaf siapa? Suaminya. Suami. Yang salah sinten? Suami. Suami. Kalau yang salah istri? Ya, istri yang minta maaf. Tapi biasanya kembali ke pasal 1. Nggih mboten? Nggih mboten? Kalau istri salah, suami yang salah. Suami yang salah, ya suami yang salah. Jadi suaminya salah terus. Nah, biasanya wanita-wanita seperti itu. Jadi kayak wanita itu bener terus begini ya. Astagfirullahaladzim. Enggak kewali ah. Nah, maka di sini al-aud itu yang maksud adalah ketika seorang istri melakukan sebuah kesalahan, dia segera kembali kepada suaminya, segera meminta maaf, bukan malah menyalah-nyalahkan suami. Lah kamu kok yang tadi yang salah? Ya sebenarnya saya salah apa? Loh kamu pokoknya. Ya. Nah, ini tidak baik ya. Nah, maka ketika ibu-ibu punya masalah ya, ada masalah dengan suaminya, dan tentu itu pasti tidak akan bisa kita hindari. Yang namanya rumah tangga itu pasti akan ada namanya cekcok, ribut itu pasti. Ya, paling seneng itu setahun seneng sekali, 2 tahun udah mulai agak seneng, 3 tahun udah mulai gak senang, 4 tahun benci. Ketemu gue terus lebes ini kayak ketawa-ketawa nih ya. Ini berarti ini dulu insya Allah sudah pernah malah gitu. Tahun pertama itu senang sekali, wah serasa dunia ini berdua gitu kan. Udah masuk tahun kedua, tahun ketiga punya anak 1, punya anak 2. Udah itu masalah sepele itu dukit sebulan 2 bulan masalah kecil udah. Nah gara-gara ini kan apa? Sendalnya ketuker, gejolan sendal, wes nggak mau ngomong sama suaminya, udah ketemu buang muka. Ada? Itu biasa sering terjadi gitu, ya, dalam rumah tangga. Ya. Maka di sini ibu sekalian perlu ketahui, boleh nggak sih kita mendiamkan suami? Boleh bukan? Jawabannya boleh. Kalau kita mendiamkan suami itu boleh. Suami ada masalah sama kita, ribut sama kita, diamkan suami.
Gak usah diajak ngobrol, nggak boleh tidur di kamar. Tidur di mana? Di ruang tamu. Yang penting aja tidur di jopo, ya mesake. Nah, suami pulang kerja tambah capek, ulek-uleke, ya toh. Lah ada masalah sabar, tenang diam. Adem ayem tentrem diam. Yes. Tapi ini Nabi SAW mengajarkan ada batasnya. Batasnya itu 3 hari. Nggak boleh lebih dari 3 hari. Ya, kalau ibu lagi jengkel sama suami, diamkan selama 3 hari. Gak usah diajak ngobrol, tapi ya tetap haknya tetap ditunaikan. Ya tetap dikasih makan, kasih minum. Ya. Jangan sampai udah nggak diajak ngobrol, nggak kasih makan, nggak minum, sakit. Nah, itu. Ora masa dikai bareng sing akeh ya. Micin sana ben wis mutar sisan ngono. Auzubillah astagfirullah ya. Jangan sampai seperti itu ya. Ya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Yaltaqiyani fa yuridu hadha wa yuridu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Ya, la yahillu lil muslimin, tidak halal seorang muslim mendiamkan muslim yang lainnya lebih dari fawqa thalathil layalin, 3 hari. Nah, wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam, dan sebaik-baik dari keduanya yang pertama kali mengucapkan salam. Ini hadis ini berlaku tidak hanya pada suami istri, tapi juga berlaku pada teman, kerabat, tetangga, juga berlaku. Ya. Maka hadis ini bisa kita terapkan dalam keseharian. Ya. Kemudian yang berikutnya ibu sekalian, ya. Tadi al-a'ud ya, wadud ya, walud, wadud, al-a'ud, kemudian al-muwatiyah. Ya, al-muwatiyah ini artinya adalah seorang suami yang senantiasa seorang istri yang senantiasa taat kepada suami. Nah, seorang istri yang senantiasa taat kepada suami. Dan yang berikutnya al-muwasiyah. Ya, seorang istri yang senantiasa bisa menyenangkan hati suaminya. Nah, seorang istri yang senantiasa bisa menyenangkan hati suaminya. Suaminya mau kerja disiapkan sepatu, dibersihkan, ya, bajunya disiapkan, nggak pakai sepatu pakai sendal, ya disiapkan, ya, bekalnya. Ya. Ya. Kemudian ketika suaminya pulang, jangan langsung diajak duit nih, gocok. Ya suami nggak betah di rumah, baru datang ditagih duit, pikirannya. Suami itu ibu sekalian kalau udah senang, duit itu keluar, ya. Insya Allah, gitu. Tapi buat suaminya itu senang dulu ketika datang, istrinya sudah persiapan dengan pakaian yang rapi, sudah mandi, sudah wangi, ya selalu kelihatan cantik di hadapan suami, itu wajib. Ya. Nah kalau enggak, aku bojoku ora tahu dandan, delok tetanggane, nah kok tahu ya. Itu bahaya, ini hati-hati ibu sekalian. Aku nggak pernah dandan, mambu, mata wadus, jalan seliwer nak bunga, apalagi punya bau ketiak, itu, dia pakai apa namanya, kates apa, tawas, nah, dia pakai tawas, ya, pakai itu. Oh, saya mulutnya bau, sikatan sebelum sore. Oh, suamiku biasanya datang jam 5, nah biasanya datang jam 7, nah, tapi misalkan jam 4 sore atau jam 5 sore. Nah, ada persiapan mandi udah. Jadi suami datang itu langsung disambut. Suami akan senang bahagia gitu loh. Lihat, wah Masya Allah istriku yang tercinta ternyata lebih cantik daripada istri tetangga. Itu. Nanti Insya Allah duit itu minta udah kasih, siapkan makanan sudah ada, ya, minuman sudah ada,
Mas butuh apa? Saya persiapkan. Mau apa? Nah, pakaian ganti sudah disediakan. Setelah suami senang, Mas dari duitnya, masih metu, pasti keluar. Kena dah gajian, nek belum ya nggak bakal keluar. Mau diungkap ya. Jadi seperti itu ibu sekalian. Jadi senantiasa menyenangkan hati suami. Ya. Ini ada hadis dari Nabi SAW, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nisa'i khairun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, beliau pernah ditanya siapakah wanita yang paling baik. Ayyun nisa'i khairun. Nabi menjawab, allati tasurruhu idza nazar, yaitu wanita yang ketika dilihat itu dia menyenangkan. Ketika dilihat menyenangkan, ya, suami melihat istrinya senang, ya ada tentrem. Tapi kalau suaminya lihat pesen, apa kowe meneh? Itu berarti itu bukan wanita penghuni surga itu ya. Ya, maka hati-hati sini Ibu. Kemudian allati tasurruhu idza nadhar. Kemudian wanita yang menyenangkan jika dilihat. Wa tuti'uhu idza amara. Dan seorang istri yang senantiasa taat ketika suami memerintah. Perintahkan apa saja dalam hal kebaikan, ya, taati, turuti, ya. Jangan dikit-dikit, capek, aduh ya, kowe iso toh, masa aku terus. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Nah, kemudian wala tukhalifuhu fi nafsihi wa ma lahu bima yakrah, dan tidak menyelisihinya, ya, sehingga membuat suaminya benci terhadapnya, ya, baik yang berkaitan dengan dirinya maupun yang berkaitan dengan hartanya, gitu, yang berkaitan dengan hartanya tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian di sini Nabi SAW juga menyebutkan wa syarrun nasi, ya, al-mutabarrijat wa syarrun nisaikum al-mutabarrijat, dan seburuk-buruk wanita, ya, seburuk-buruk wanita adalah wanita yang suka berhias menor di luar. Suka dandan, kayak di luar, dandan molek-molek, nah, pakai pupu sampai tebelan 1 cm, gitu. Kayak putih semuanya itu. Pakai antung-antung, pakai gelang, tapi kalau di rumah boro-boro pakai pupur, gitu, adusnya wegah. Ini, ya, agak harus. Ini kata Nabi SAW, wa syarrun nisaikum al-mutabarrijat, dan seburuk-buruk wanita adalah wanita yang suka berhias di luar rumah, pakai parfum di luar. Ben bikan tadi karo ben wangi, ya. Tapi kalau di rumah parfum aja nggak pernah pakai, gitu. Maka harusnya dibalik, ketika di rumah pakai parfum yang banyak biar suami itu bahagia dan senang. Ketika di luar nggak perlu pakai parfum, ben dikira wong elek, wong mambu, ya. Orang ngomong parfum, tapi suaminya senang. Gitu. Kemudian al-mutakhayyilat, wanita yang sombong dan angkuh, ya, sombong, gitu. Wahunna al-munafiqat, dan mereka termasuk orang-orang munafik, termasuk dari orang-orang munafik. La yadkhulul jannata illa mithlu 'arabin a'san, ya. Tidak ada yang masuk surga dari mereka kecuali seperti gagak yang ada garis-garis putihnya, ya. Yang maksud ini artinya jarang seperti itu, ya. Ya, kemudian ibu-ibu sekalian, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah wanita penghuni surga, ya.
adalah wanita-wanita yang suka menetap di rumah, suka di rumah, bukan keluyuran, gitu, jalan-jalan healing, gitu, nge-mall. Nah, ngajak kanca-kancane nge-mall, ayo. Bojomu lagi kerja, lah bojomu podo, ayo nge-mall wae. Nah, bahaya ini ibu sekalian, nggih. Suka menetap di rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qarna fi buyutikunna. Ntar saya bukakan suratnya. Ini di surat apa nih? Di surat apa namanya? An-Nur. Wa qarna fi buyutikunna. Ayatnya saya bukakan dulu. Ini di surat Al-Ahzab, surat Al-Ahzab ayat 33 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah kamu wanita-wanita tetap berada di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah. Ibu-ibu sekalian, menetap di rumah saja nggak ngomong-ngomong berpahala, apalagi sholat, zikir, puasa, masak ku suamine, pahalanya berlimpah-limpah, gitu. Oh diem aja dapat pahala, Allah yang perintah. Wa qarna fi buyutikunna, boleh di rumah wae, di rumah saja. Nah nggak ada keperluan, ketika dia nggak pergi dari rumah, minta izin. Beb, nah ada. Nah ibu mungkin dah apa? Ya, saya izin ke pasar. Nah, minta izin. Mau pergi kemanapun, kabari suami. Jangan diem-diem ngajak kancane lungo, nggak bagus. Izin sama suami dulu. Suami mengizinkan, baru let's go. Kalau nggak mengizinkan pun, ya titip sama kancane. Bu, suami kula nggak mengizinkan ini, tak titip mawon nggih. Nah, itu. Nah, sekarang kan banyak nih ayah itu apa? Ayah bakul-bakul sayur pakai motor itu, gitu. Nah, bisa datang tin. Nah, belanja di situ atau belanja warung-warung dekat rumah. Kalau suami nggak mengizinkan ke pasar atau ketemu arisan ataupun yang lainnya. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, wanita yang pandai mensyukuri apa yang diberikan oleh suami. Nah, ini wanita yang senantiasa bersyukur. La in syakartum la zidanakum. Yang tidak bersyukur, niscaya Allah tidak akan tambahkan. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu kufur, ya, ingatlah bahwasanya azabku sangatlah pedih. Bersyukur, pemberian suami berapapun bentuknya bersyukur. Alhamdulillah. Jangan malah diunek-unekke, ya. Suami penghasilannya sebulan cuma dapat 50.000. Mungkin ya. UMR Jogja berapa? Ya 2,2 ya. Atau ya mungkin yang dapat sebulan 2 juta. Lah kowe iki entuk 2 juta lho, iki meh dienggo bayar kos-kosan listrik entek piye iki. Atau bersyukur, ya. Dapat 2 juta ya sudah, ya. 1 juta dapat 1 juta, alhamdulillah, ya. Berapapun penghasilan suami disyukuri, bukan malah diunek-unekke. Ibu-ibu sekarang mungkin nggak tahu bagaimana kondisi suami ketika sedang di lokasi, ya. Gunung lautan mereka gunung mereka daki, lautan mereka seberangi. Mungkin ketika bekerja di proyek hampir dia meninggal jatuh dari proyek, kita nggak tahu. Maka penghasilan suami berapapun itu, ya, alhamdulillah, banyak-banyak bersyukur, minta sama saya, makasih mas ya, makasih ini duitnya, alhamdulillah. Sekarang saya tanya nih ibu, ada nggak yang ketika dikasih suaminya terus bilang, terus mas, makasih mas, terus suaminya ada nggak mau disini? Alhamdulillah. Berarti ibu-ibu di sini wanita penghuni surga. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Ya.
Maka penghasilan suami berapapun disyukuri. Motor ya motor bebek ya alhamdulillah. Yang penting bukan motor jarang. Ya. Motor bebek alhamdulillah jalannya pelan, jarang motor jarang pak, jalannya cepat. Baik, kemudian ibu sekalian yang berikutnya yaitu ya, hormat kepada suami. Ini menghormati suami. Ya. Menghormati suami. Nah, bentuknya banyak menghormati suami ini. Ya. Menghormati ya dalam berbagai hal. Ya. Dalam membuat sebuah kebijakan, misalkan di rumah, ya, buat sebuah kebijakan di rumah. Ketika ada suatu kebijakan di rumah yang mungkin dalam hati ibu sekalian agak mengganjal dan kurang serp, ya. Tapi itu keputusan suami, maka harus kita hormati. Seperti contohnya tadi, ya, suami minta pindah rumah yang dekat orang tuanya karena untuk merawat ibunya, harus dituruti dan ditaati. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, ya, yaitu wanita yang senantiasa menundukkan pandangan. Nah, ini termasuk wanita, ciri-ciri wanita penghuni surga. Menundukkan pandangan, ojo jelalatan orang-orangnya. Oh, telung-telung kabeh. Bojone kakek ganteng kakek. Biasanya ibu kan gremeng gitu bareng-bareng. Gantengnya pol. Kayak anu Korea K-pop. Apalagi zaman sekarang, moga-moga ibu sini enggak ada yang suka nonton film-film Korea nggih. Banyak. La haula wala quwata. Coba dulu ibu sekalian. Mboten Bu? Alhamdulillah. Waduh enggak ada dopas ya, mau dapat dopas. Enggak ada. Area artis Korea itu fitnah ibu sekalian, gitu. Artis-artis Korea itu loh. Sekarang kan banyak orang-orang suka lihat artis Korea itu. Enggak ibu-ibu, ya anak-anak, ya. Barusan saya tadi malam ngajar anak SMP. Anak SMP wedok-wedok katanya, kamu di HP-nya itu ada fotonya itu, ada foto. Itu foto siapa? Fotonya artis Korea katanya. Namanya siapa? Saya lupa. Semua saya searching itu. Lee Min-ho atau siapa? Saya lihatin, walah. Saya bilang, kamu udah datang ke depan dia tuh nggak tahu kamu siapa gitu, nggak ngurusin kamu. Nah, mending kalau ibu sekalian, suaminya diurusin ya tak? Suaminya dia, wah masya Allah suamiku, wes tua 60 tahun udah saya ganteng mas. Oh saya ganteng kok mas. Kayak kalau ini gantengan seneng kantong ngece gitu. Ngajak gelut nek niku nggih Bu, boten pareng. Lagi baik. Jadi menghormati, menundukkan pandangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun." Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah kalian menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang bisa terlihat, ya tangan, ya kaki, ya wajah, ya, seperti itu. Dan wala yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihin. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, ya, dan janganlah menampakkan perhiasan auratnya kecuali kepada suami mereka. Kata ibu, ya. Maka dari ayat ini menunjukkan bahwasanya seorang wanita, ya, betul-betul diminta untuk senantiasa menjaga diri dari fitnah-fitnah di luar, ya, menjaga pandangan, gitu. Apalagi kalau ada cowok-cowok, ya, begitu, maka harus hati-hati di situ. Ya. Nah, ini menunjukkan betapa, ya, berharganya seorang wanita. Betapa berharganya seorang wanita. Allah Subhanahu wa taala itu memuliakan, benar-benar memuliakan seorang wanita. Dengan cara apa ya tadi?
ya, diminta untuk tetap di rumah. Itu manfaatnya banyak ya ibu sekalian. Seorang istri itu kalau sering di rumah biasanya putih, ya, ayu. Ini di rumah ya tetap bukan Pak Dini bener ibu, itu menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, gitu. Nah, itu ibu sekalian, ya, bukan biar irit, tapi itu untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Kita di rumah, gitu, menundukkan pandangan, tidak jelalatan sana sini, gitu. Nah itu. Baik, ibu-ibu sekalian, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir nih, pada di sini istirahat nih, pulang nih. Yang terakhir itu adalah wanita yang pemalu. Yang terakhir wanita yang pemalu. Nah. Wanita pemalu, bukan malu-malu dia, betul, leres ya. Wanita yang pemalu. Ya. Dia tidak bermudah-mudahan ngobrol sama cowok, ya, sama bapak-bapak sebelah, ngerumpi berdua sama bapak-bapak, ya. Kalau ketemu orang nundukin pandangan, ya. Wanita yang pemalu ini termasuk dari salah satu ciri-ciri wanita penghuni surga. Amin. Ada sebuah kisah nih ibu, ada sebuah kisah. Dulu, ya, di sebuah negeri, di negeri Madian, ya, ada berkumpul, ada sebuah apa namanya, sumur, ya. Sumur ini biasanya orang-orang itu suka ngambil air di situ, ya. Mau yang cowok, yang cewek suka ngambil air di situ. Untuk apa? Untuk ya, untuk minum, untuk mandi, ya, ataupun hal yang lainnya. Suatu ketika, ya, di suatu hari, ketika orang-orang sedang ngambil air di sumur itu, isinya cowok-cowok semua, cowok semua. Ada dua wanita yang berada di kejauhan, ya. Mereka berdua melihati orang-orang tersebut, melihati orang-orang yang sedang mengambil air di sumur tersebut, ya. Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak berani mendekat ke gerombolan laki-laki tersebut karena mereka merasa malu. Mereka merasa malu, ya, ketika mereka mendekati sumur tersebut. Kemudian datanglah, ya, kepada Musa, ya, salah seorang dari kedua perempuan tersebut. Ya. Ya. Ada salah seorang yang datang kepada perempuan tersebut. Dia berjalan mendekati wanita tersebut dan mengatakan, "Kamu mau ngapain?" katanya, ditanya. "Kowe iki arep ngopo?" Kemudian wanita-wanita ini menjawab, "Kami datang ke sini ingin ngambil air minum di situ, ingin memberi minum ternak-ternak kami, ya, gembala-gembalaan kami, ya. Tapi kami malu untuk datang ke gerombolan tersebut." Akhirnya apa? Akhirnya orang tadi memberitahukan kepada laki-laki yang sedang mengambil air tersebut, ya, memerintahkan untuk mendahulukan wanita ini terlebih dahulu. Dari kisah sedikit secuil kisah ini, kita bisa mengambil faedah bahwasannya sifat malu itu adalah sifat yang harus dimiliki oleh seorang perempuan.
seorang wanita. Nek wong lanang pripun? Harus punya sifat malu mboten? Ya. Oh iya harus. Ya. Tapi wanita jauh harusnya lebih memiliki sifat malu. Nah, maka ibu-ibu sekalian ya, tanamkan pada diri kita memiliki sifat rasa malu ya, kepada laki-laki agar tidak terjadi fitnah yang timbul ya. Contohnya dengan apa? Duin pandangan ya, dengan apa? Di rumah ya, dan lain sebagainya. Baik, ibu-ibu sekalian, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit yang dapat kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini ya. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita dan semoga menjadi catatan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa ibu-ibu sekalian terapkan dalam keseharian. Insya Allah. Berjanji nggih? Wah, lah insya Allah orang Indonesia itu boten nih katanya. Janji itu utang ya Pak. Janji itu utang. Maksudnya saya harus menuntut saya berjanji karena nggak mungkin apa. Saya berharap ya semoga dengan ilmu yang saya sampaikan ini, walaupun mungkin agak sambil bercanda-bercanda seperti ini, karena saya lihat kayaknya lebih ibu kalau fokus-fokus dan ngantuk HP malah repot, ya. Ya, semoga dengan ilmu yang sedikit ini bisa menjadikan kita menjadi wanita yang salehah, menjadikan ibu-ibu menjadi wanita salehah. Menjadikan ibu-ibu sekalian menjadi wanita solehah, wanita penghuni surga. Amin. Karena itulah tujuan kita bersama. Ya. Karena ini satu lagi ibu sekalian, ada hadis yang menyebutkan penghuni neraka itu banyak dari golongan wanita. Maka tolong ibu-ibu tadi yang saya sampaikan itu dijalankan, ya pelan-pelan dikit-dikit, yo sering di rumah, yo taat sama suami, nyenangkan suami, ya toh? Dan lain sebagainya. Agar kita tidak menjadi penghuni neraka. Karena ini hadis benar, hadis dari Rasulullah SAW, beliau mengatakan wanita itu banyak dari golongan wanita yang menjadi penghuni neraka. Disebabkan karena apa? Yuk karena ini bantah suami, nggak taat, tidak nutup aurat, apalagi tidak menundukkan pandangan, itu menjadi sebab seorang wanita masuk neraka. Maka hati-hati ibu, kita hidup di dunia nggak lama, hidupnya cuma sebentar, mampir, ya toh? Cuma sebentar tok, ya. Maka sebagai ibu-ibu taatlah kepada suami dan berharap dengan taatnya ibu-ibu sekalian kepada suami, dengan berharap kepada Allah, taatnya ibu-ibu kepada suami menjadikan ibu-ibu sekalian menjadi penghuni surga. Kita berharap taat kepada suami walaupun itu dirasa capek, dirasa melelahkan, tapi dalam hati kita yakin kalau aku taat pasti Allah akan memberikan aku jaminan surga. Nah, demikian ibu sekalian, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum kami tutup ini saya tadi diminta untuk memberikan door prize. Ini ada door prize 1, 2, 3. Semuanya? 3. Nah. 3-nya untuk yang berangkat awal. Coba tak dulu nih ibu. Yang tadi berangkat awal sinten? Paling datang pertama. Monggo, Ibu.
Semoga ini bisa menjadi penyemangat ibu-ibu sekalian di pengajian berikutnya. Ya. Ayo, berikutnya ada kajian, oh datang bar subuh. Habis sholat subuh nggak usah pulang di sini aja. Dapat door prize aku, kata. Baik, kemudian ini masih ada lagi ibu ini, ada 3 lagi. Nah, kalau ini pertanyaan, oke? Pertanyaan dari saya nih ibu, berkaitan tentang materi tadi ya, tentang materi yang tadi saya sampaikan. Sebutkan, angkat tangan ya, sebutkan 5 saja ciri wanita solehah penghuni surga. 5 ya, 5. Ayo 5. Silahkan. 1, taat kepada Allah. 2, 3, wanita yang tunduk pandangan. 4, wanita yang melaksanakan sholat, oke, sholat. puasa pada Ramadan, Oke. Menutup aurat, udah banyak itu, udah cukup ya. Masya Allah ya. Silakan. Tadi saya menjelaskan pengertian dari al-wadud. Nah, nopo niku al-wadud? Monggo angkat tangan. Al-wadud niku nopo? Monggo. Kepada suami, jangan suami diperintahkan suami dilaksanakan. Ya, sayang kepada suami. Betul, ya. Masya Allah. Nggih, monggo. Al-wadud niku artinya sayang kepada suami. Oke. Satu lagi niki Ibu. Nah. Satu lagi. Ya, ini nggih, matur suwun. Kemudian tadi al-a'ud. Nah, al-a'ud. Al-a'ud. wanita yang segera mengingat suaminya untuk meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Betul itu, Masya Allah. Wanita yang bisa apa tadi? Wanita yang kembali kepada suaminya ketika dia melakukan kesalahan. Segera kembali kepada suaminya ketika dia melakukan. Jadi bukan dengan pasal 1 kembali ke pasal 2. Pasal 2 kembali ke bagaimana? Pasal 2 kembali ke pasal 1. Ya. Kalau suami salah, maka suami yang salah. Kalau istri yang salah, suami kembali ke pasal 1. Nah, ini prinsip yang salah. Gitu. Gimana Ibu? Demikian Ibu sekalian ya. Jazakumullah khairan ya. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu sekalian yang telah hadir di kajian pagi hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Abdurrahman Al-Banduri yang telah memberikan kita banyak sekali wawasan dan kiat-kiat bagaimana cara kita menjadi wanita atau istri yang ahli surga. Semoga apa-apa yang telah disampaikan oleh beliau dapat menambahkan khazanah ilmu kita dan mampu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma amin. Di akhir pertemuan ini, sebelum kita tutup, mari kita baca lafaz alhamdulillah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta
anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.